Apa yang kamu lakukan di sini? Kau bisa tahu hanya dengan melihat orang-orang sepertinya, bahwa kakak Hao menceraikannya. Jadi dia mulai berdandan, tapi apa kau pantas? Lihat apa yang kau kenakan barang lapak jalanan. Kau seharusnya pergi ke lapak pasar malam. Nyonya. Yen Mole ini bukan tempatmu seharusnya berada. Jika kamu juga ingin bersiap untuk perjamuan keluarga besok, kamu harus pergi menyiapkan celemek. Setelah bertahun-tahun ini, kamu masih belum belajar dari kesalahanmu. Tempatmu selalu di dapur belakang keluarga 3 orang bersatu lagi. Sungguh kejam. Pantas saja seluruh keluargamu mati. Tuan Kie, apakah Anda perlu saya untuk maju dan menangani ini? Tidak perlu dia menanganinya dengan sangat baik. Tamparan ini pelajaran dariku atas nama kakakmu. Beraninya kamu memukulku. Bagaimanapun aku akan menceraikan kakakmu. Apakah aku punya kewajiban untuk memanjakanmu? Aku dulu begitu menyenangkan kepadamu. Tetapi apakah kamu pernah bersikap baik kepadaku? Aku akan memukulmu sampai mati. Qin KR. Setidaknya kamu dilahirkan di keluarga Qin, dan dianggap bagian dari keluarga terpandang. Terus bergaul dengan orang tak terhormat, berbaur dengan mereka, dan bekerja sama dengan orang luar untuk menindas kakak iparmu. Begitu jahat di usia yang begitu muda. Apakah menyebarkan ini benar-benar baik untuk reputasimu? Kau wanita keji, aku, dan kamu Fang Fei. Dimanapun aku hadir, kamu tidak punya hak untuk berbicara. Di zaman kuno, aku akan menjadi istri. Jadi selir tak bisa diperkenalkan publik. Di zaman modern, kamu sadar bertindak sebagai pihak ketiga. Aku memperingatkanmu, jika kamu ingin menjadi nyonya muda keluarga Qin, maka jangan memprovokasiku. Aku memegang ekuitas di keluarga Qin. Apakah kamu pikir Qin Jiahao akan demi dirimu melepaskan 10% ekuitas keluarga Qin? Ngomong-ngomong, izinkan aku memberikan satu nasihat lagi kepada kalian kedua. Orang-orang yang sekejam dan sejahat kalian berdua, benar-benar tidak pantas memakai toko. Kamu membuatku marah besar. Kakak, aku memimpikanmu lagi. Yakinlah, aku baik-baik saja sendirian. Akan buat seluruh keluarga Qin semuanya masuk neraka. Kamu memberitahuku bahwa kamu benar-benar ingin menghadiri satu perjamuan keluarga Qin. Jangan khawatir. Keinginan ini, aku pasti akan membantumu memenuhinya. Halo, Nanrong. Bantu aku menghubungi tim rias dan penataan gaya gaun tertentu itu. Itu awalnya dirancang untuk kakakku. Izinkan saya memberitahu semua orang. Calon istri kakak laki-lakiku adalah Feng Fei. Feng Fei cantik dan lembut. Tidak seperti si udik dan kasar itu. Moki, nona muda dari keluarga mana ini? Keanggunan yang luar biasa. Dia terlihat asing. Ya Tuhan, bukankah itu Koko? Gaun yang dia kenakan juga merupakan seri lalak rancangan pribadinya. Ketika saya pergi ke Milan untuk peragaan busana bulan lalu, dia mengenakan pakaian yang persis sama ini. Ketika dia membawa para model keluar, itu benar-benar menakjubkan. Saya dengar Koko sangat rendah hati. Biasanya dalam wawancara majalah, dia tidak pernah mengungkapkan fotonya. Mengapa dia datang ke sini? Mungkinkah saya salah? Itu tidak mungkin. Yen Maoli, bagaimana mungkin itu kamu? Beraninya kamu muncul di sini. Dan ada apa dengan gaun yang kamu kenakan itu? Bukankah ini perjamuan keluarga Qin? Jika dia bisa berada di sini, mengapa aku tidak bisa? Aku sudah memperingatkanmu. Tidak ada tempat untukmu di sini. Kamu hanya pantas tinggal di dapur belakang. Kakak. Tidak. Qin KR. Apakah kamu pikir aku akan tetap seperti sebelumnya? Tunduk kepada kalian semua. Aku memberitahumu. Aku adalah istri keluarga Qin secara resmi. Dan menikah secara sah dengan Jiahao. Aku adalah kakak iparmu. Oleh karena itu, aku harus punya tempat di sini. KR, jangan marah. Beberapa orang hanya mengandalkan tipu daya untuk mencari perhatian. Dia jelas tahu kakak Hao tidak mencintainya lagi. Namun dia masih muncul tanpa malu. Lihatlah perilakunya. Jelas dia datang dengan persiapan. Mungkin
Dia sengaja datang ke sini untuk memprovokasimu. Gaun yang kamu kenakan ini, jelas itu adalah koleksi pribadi Koko, tidak untuk dijual keluar. Bahkan aku tidak bisa mendapatkannya. Dari mana kamu mendapatkannya? Itu membuatku sangat marah. Apakah kamu pantas mengenakan gaun ini? Beberapa orang memang tidak bisa mengenali status mereka sendiri. Sayang sekali, pakai jubah kaisar pun tak jati pangeran. Mungkin, dia hanya mengandalkan wajah menggoda miliknya itu, berhubungan dengan seseorang, dan menipu mereka agar memberinya gaun untuk dipakai. Mulutmu benar-benar kotor. Pada kesempatan hari ini, sama sekali tidak ada tempat untukmu, apalagi hak bagimu untuk berbicara. Apakah kamu ingin aku membongkar rahasiamu di depan umum? Tunggu saja, posisi nyonya muda keluarga Qin pasti akan menjadi milikku. Dasar wanita hina. Alih-alih membantu dengan jujur di belakang, kamu malah lari ke sini untuk pamer. Apa sebenarnya yang kamu coba capai? Semua orang yang hadir hari ini adalah bangsawan terkemuka yang terkait dengan keluarga Qin. Kamu adalah seorang gadis muda yang belum menikah. Jaga harga dirimu sedikit. Jangan jadi orang tak ada yang berani nikahi. Apakah kau menganggap kata-kataku seperti angin lalu? Siapa yang menyuruhmu merias diri seperti ini? Suami aku minta maaf. Sebelumnya, aku hanya fokus mengurusimu dan anak-anak, dan tidak pernah berdandan dengan benar. Aku minta maaf karena membuatmu kehilangan muka. Bisakah kamu merapikan dirimu dengan benar? Bisakah kamu sedikit cepat? Aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarku? Jangan sampai riasanmu luntur. Apakah aku terlihat cantik? Sudah kubilang jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna itu. Perceraian harus terjadi. Hati manusia adalah hal yang paling mudah berubah. Setelah berubah, ia tidak akan kembali seperti semula. Hanya berharap punya satu kesempatan untuk berdiri di antara kerumunan sebagai istrimu. Bersikap baik, berhenti lakukan hal tak berguna. Harap bisa pegang tanganmu dan berjalan di sampingmu sebagai istrimu. Kau wanita keji, aku harus membunuhnya. Ada apa dengan kakak laki-lakiku? Dia benar-benar membiarkannya berkeliaran di sini. Nona Wang, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Gaun ini pasti karya desainer Prancis SE kan? Ya Tuhan, saat kamu memakainya, keanggunanmu melebihi sang model. Kakak Jia Hao, istrimu sangat cantik dan memiliki selera yang bagus. Mengapa kamu tidak mengajaknya keluar sebelumnya? Mencoba menyembunyikan wanita cantik. Nyonya Wang, kudengar keluargamu menyambut cucu laki-laki pertama. Selamat, sungguh selamat. Dasar kamu, Nang. Kamu memang cepat mendapat berita. Ketika perayaan 1 bulan bayi tiba, kamu harus datang bersama Jia Hao. Tentu saja. Ibu, ini adalah sesuatu yang kubeli untukmu di luar negeri. Produk perawatan kulit yang kubeli khusus untukmu. Semoga kau awet muda selamanya. Feng Fei, meskipun saya akui, kamu adalah ibu kandung cucu saya. Tapi bukankah memanggil saya ibu terlalu cepat? Tapi Jia Hao hampir bercerai. Jia Hao kita. Seleranya terhadap wanita benar-benar buruk. Setiap wanita lebih buruk dari yang sebelumnya. Ibu, mengapa ibu berbicara tentang kakak Feng Fei seperti itu? Lihatlah wanita hina itu. Dia berpakaian seperti burung merak yang memamerkan ekornya. Saya pikir dia benar-benar lemah dan tidak berguna. Saya tidak menyangka dia berpura-pura selama bertahun-tahun. Pasti sulit baginya. Ibu, apa maksud ibu dengan itu? Ibu tidak berpikir dia baik lagi kan? Biar saya beritahu ibu, dia sekarang sangat sombong. Dia bahkan berani memukul saya. Jangan berani-berani ibu tidak percaya. Dia baik. Apakah dia pantas mendapatkannya? Jangan khawatir. Ibu akan mengurus ini untukmu. Saya hanya tidak percaya. Seorang gadis yatim piatu. Mari kita lihat kekacauan macam apa yang bisa dia timbulkan. Ibu, saya tahu ibu pasti punya solusi. Kakak, kamu benar-benar diberkati. Menantu perempuanmu sangat cantik dan sangat bijaksana. Pasti bisa bantu Jia Hao urus urusan keluarga dengan baik. Dan kamu tidak perlu terlalu lelah. Dia hanya berasal dari keluarga kecil yang sederhana. Jangan terlalu memujinya. Bagaimana tampak orang dari keluarga sederhana? Lihatlah sikap dan keanggunannya. Dia tidak kalah dari putri manapun dari keluarga terkemuka. Terlihat terbiasa dengan acara besar. The film was translated and narrated by M Media. Putra sulung, jangan khawatir tentang urusan keluarga. Tapi mengenai Yun Zhang kita, bisa cari pasangan cocok untuknya.
Dia juga sudah cukup umur. Sudah waktunya dia menikah. Jangan khawatir tentang ini. Serahkan padaku. Menurutku gadis dari keluarga Wang itu cukup baik. Berlutut. Dasar wanita jahat, kamu sama sekali tidak berguna. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Tidak. Apakah kamu mencoba membuatku marah? Apakah begini cara kalian semua? Menyiksa adikku. Sudah kubilang berlutut. Kamu bahkan tidak menghargai apa yang kukatakan lagi. Apa kalian pikir aku takut padamu? Sepertinya kamu benar-benar punya nyali ya. Apakah kamu berpikir bahwa karena putramu sudah tiada dan saudara perempuanmu juga sudah mati, aku tidak punya apa-apa lagi untuk mengendalikanmu, benarkah begitu? Biar ku beritahu. Sebelumnya aku hanya karena menghormati tuan tua, menahanmu di sini sebagai pelayan. Tak salah layani cucuku. Diriku yang dulu penurut dan penakut. Berhati-hati dan teliti. Melakukan yang terbaik untuk urus semua orang keluarga Qin, tua muda. Semua yang telah kulakukan. Kalian abaikan sepenuhnya. Kalian memukul dan menendangku karena masalah sepele. Dan masih percaya aku tidak pantas untuk Jiahao. Tapi sekarang aku ingin memberitahumu. Aku tidak peduli. Aku juga tidak takut. Persetan dengan ibu mertua dan iparmu. Persetan dengan seluruh keluargamu. Aku ingin kalian tahu bahwa aku Yin Moli adalah manusia. Seseorang yang hidup bernapas dari daging dan darah. Aku akan membuat seluruh keluargamu menghadapi pembalasan. Dasar bodoh ceroboh. Seseorang. Ibu, apa yang terjadi? Bawa wanita ini pergi. Cari orang beri pelajaran setimpal. Ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kamu selalu mempersulitnya? Apa kamu tidak dengar? Dia tidak menghormatiku dan menentang orang yang lebih tua. Apakah kamu akan membelanya sekarang? Ibu, tolong istirahat lebih awal. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Yun Sang kembali ke sini. Aku tidak punya apa-apa untuk didiskusikan denganmu. Moki. Mengapa dia bunuh diri? Ipar. Masalah yang menyangkut adikku. Tidak perlu dijelaskan kepadamu, bukan? Aku punya hubungan dengannya. Aku hanya ingin bertanya. Secara dia, seperti matahari kecil. Seseorang yang bisa menghangatkan orang lain. Bagaimana dia bisa mencapai titik ini? Koneksi apa? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Kalian bukan teman sekelas satu angkatan, kan? Dia menyelamatkan hidupku. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu ingin menemukannya dan mengucapkan satu kata padanya. Apa? Aku. Tidak perlu. Sangat disayangkan. Bahwa hal itu sudah tidak mungkin dilakukan. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang ingin aku katakan padanya? Itu adalah kata-kata yang ingin kamu katakan padanya. Aku seharusnya tidak perlu mendengarnya. Tolong simpanlah dan jangan sebutkan lagi di masa depan. Ibuku dia. Aku minta maaf. Aku lihat kakak sulung sudah pergi. Aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu. Ketua Qin, ini adalah materi yang Anda minta kami selidiki. Semuanya ada di sini. Baiklah, kamu boleh keluar duluan. Ya. Moki. Benar-benar kamu. Kakak Qin, ada yang aneh denganmu. Akhir-akhir ini, kamu datang ke sini untuk minum setiap hari. Padahal sebelumnya, tak datang setahun atau setengah tahun. Kali ini, bukankah kamu pernah mengelola bar ini? Sepertinya ini milikku. Aku yang membukanya untukmu sejak awal. Jika ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, beritahu kakakmu. Meskipun aku tidak bisa membantumu. Mengatakannya dengan lantang membuatmu merasa sedikit lebih baik. Kurasa aku menemukannya. Apel. Kamu baru bertemu Profesor Yo sekali. Dan kamu sudah berhasil mengamankannya. Temanku menghubungiku dan berkata, saudaranya benar-benar ingin berbicara denganmu. Dia adalah orang yang baik. Dia sangat membantuku kali ini. Ingat untuk berterima kasih padanya atas namaku. Tapi kau tahu situasiku saat ini. Aku tidak bisa bersama siapapun. Temanku hanya membantu ketika dia melihat ketidakadilan. Kamu seharusnya tidak terlalu tegang. Kondisimu sedang tidak baik. Merek kita masih membutuhkanmu. Jika aku bisa kembali lebih awal maka...
Bukankah hal seperti ini tidak akan terjadi jika aku lebih memperhatikannya? Mungkin tragedi itu tidak akan terjadi. Kaki semuanya sudah terjadi. Tolong berhenti memikirkannya. Pergi sibukkan diri, terima kasih kerja keras. Kamu juga harus pulang lebih awal. Ada cewek cantik di sana. Dia sendirian. Bukankah dia keluar mencari pria kaya? Kejar dia. Bukankah itu Yin Molly? Tak bisa pura-pura lagi. Dia mulai lepas kendali. Apakah kamu mengenalnya? Hanya jalan tidur dengan siapa saja. Bisa pergi senang-senang dengannya. Biasanya pura-pura wanita baik. Kamu bisa menambahkan sesuatu ke minumannya, kamu akan lebih bersenang-senang. Dasar wanita jahat, kakakku tidak akan menemanimu. Kamu tidak tahan kesepian. Jadi kamu lari ke sini mencari pria. Kalau aku akan menyelesaikan perbuatan baikku. Pastikan kamu senang kali ini. Kin ke RI-nya. Aku sedang tidak ingin berurusan denganmu sekarang. Ini wilayahku. Aku bosnya. Mari kita lihat siapa yang berani mengendalikanku. Bukankah kamu sombong? Berpikir kamu sudah berhasil memikat kakakku lagi. Aku akan menyuruh orang menghancurkanmu. Suruh rekam video pendek, kirim ke kakak. Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Kin, karena aku adalah kakak iparmu. Tak takut permalukan keluarga King. Berhenti membanggakan diri. Setelah reputasimu hancur, kamu bisa sepenuhnya keluarga Ken kami memutuskan hubungan dengan. Kenapa kalian The film berdua was hanya berdiri terpana di sana? translated and Sisanya narrated terserah by M kalian. Media. Wanita cantik, jangan terburu-buru pergi. Ayo bermain sebentar dengan kami para kakak. Bukankah ini nona muda tertua dari keluarga Kier? Ada apa? Tidak tahan menjadi janda muda. Jadi kamu keluar mencari pria. Ayo minum beberapa gelas dengan kami. Akan pastikan kamu senang nanti. Enya. Enya. Temperamen yang berapi-api. Aku justru menyukainya. Kakak Wei, bisakah kamu mengatasinya? Kamu terluka karena melawan seorang wanita. Akan buat dia bayar di ranjang. Enya. Jangan takut kalian berdua. Aku tidak percaya dia berani mati. Jangan takut, jangan takut. Siapa yang begitu tidak bijaksana? Aku akan pergi memeriksanya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Coba jadi pahlawan, selamatkan gadis susah. Urus urusanmu sendiri. Ini urusan antara kami berdua. Siapa yang berani ikut campur di wilayah kami? Kurasa kamu ingin mati. Jangan bergerak. Keluar. Kakak kedua, lepaskan wanita jahat itu. Kin KR, kamu punya keberanian besar. Bukankah dia hanya wanita yang dibuang kakak sulung? Aku membencinya. Bukankah kamu juga tidak menyukainya? Kenapa kamu menghentikanku hari ini? Masih muda namun menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Apakah kamu tahu ini melanggar hukum? Kakak KR, masalah ini memang sudah keterlaluan. Clay, sejak kapan berhak suruh aku? Serahkan masalah ini untuk kamu tangani. Pasti cari orang tangani mereka benar. KR, masalah ini belum selesai. Kemana kamu membawanya? Tidak mungkin. Aku beritahu kamu, nona kecil. Kamu anggap tempat ini apa? Kamu benar-benar melakukan apa saja? Bukan urusanmu. Jangan pergi. Aku sangat panas. Tolong aku. Yun Xiang. Kakak ipar.
Bawa aku pulang. Sayang, pelan-pelan. Diam, jangan bicara. Ibu, aku takut. Aku ingin tidur denganmu. Pergi periksa anak itu. Sayang minta pengasuh untuk pergi memeriksa. Fan tidak terbiasa diurus oleh orang luar. Ibunya selalu mengurusnya sendiri di masa lalu. Ibu, The film was translated and Jika dia tahu aku di narrated sini by M bersamamu. Media. Ekspresi macam apa yang akan dia tunjukkan? Kamu dibius. Aku akan mengambilkan air untukmu. Mandi untuk menenangkan diri. Moki. Apa kau tidak memikirkan apa-apa? Apakah kau berbicara padaku? Sekarang bukan waktunya. Priaku masih menungguku. Mengapa kamu tidak pulang tadi malam? Tidak, aku ada acara kumpul teman kemarin. Aku minum terlalu banyak dan tidur di tempatnya. Teman apa? Pria atau wanita? Kurasa mobil itu terlihat agak familiar. Sejak kapan kau mulai peduli dengan kehidupan sosialku? Hanya teman sekelas SMA perempuan. Sudah lama tidak bertemu dengannya. Siapa yang peduli padamu? Aku hanya memperingatkanmu untuk tidak main-main. Yin Molly, teman sekelasmu benar wanita. Apalagi? Sayangku, apakah kau masih sangat peduli padaku? Kalau tidak, kalau begitu jangan bercerai. Apa yang kamu pikirkan? Aku bilang padamu, jangan keluar begini, jangan goda orang. Dengan siapa aku bisa berkencan? Aku bahkan tidak bisa mempertahankan suamiku sendiri, tanpa cinta seorang anak, tanpa cinta seorang suami. Aku merasa sangat hampa. Apa kamu sebegitu putus asanya mencari pria selama bertahun-tahun? Bukankah kamu sudah bertahan seperti ini saja? Apapun yang kamu inginkan, bicarakan setelah kita bercerai. Dengarkan Yin Molly, beri makan dan pakaian bertahun-tahun. Sekarang bersemangat keluar pamer. Apakah kau sudah lupa? Setelah bercerai, aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Harus cari orang diandalkan dulu. Tanpa seorang pria, kamu tidak bisa hidup, benarkah begitu? Apalagi? Ketua Kian, kami sudah menghubungi Martin. Dia bilang dia akan datang ke Jiangchen bulan depan dan akan bertemu dengan Anda saat itu. Namun berdasarkan apa yang Martin isyaratkan, Tuan Muda Tertul ingin kerjasama dengannya. Minta Departemen Bisnis bersiap untuk penyambutan. Ya, jika pihak lain berniat untuk bekerja sama dengan kakakku, aku tidak akan memaksa. Periksa kakak darurat pakai ini. Jika aku ada waktu, minta Kin KL datang ke kantorku. The Ketua film Kin was sekitar translated antara jam and 3.30 sampai narrated by 4 M sore. Media. Mungkin ada waktu luang. Benar. Nyonya tua menelepon dan berkata, harus pulang akhir pekan ini kalau ada waktu. Baiklah Mengati. Jangan pergi. Ya. Peiyon sudah bertahun-tahun. Kamu tiba-tiba menjadi sangat dewasa. Semakin lama semakin cantik. Aku hampir tidak mengenalimu. Bibi Ken, aku sudah belajar di luar negeri selama 2 tahun. Dan sudah lama juga aku tidak bertemu denganmu. Bibi masih bersinar seperti biasanya. Bersinar dan menawan seperti biasa. Mulut kecil ini pandai sekali bicara. Terlihat dia berbudaya. Aku semakin menyukaimu setiap kali melihatmu. Apa gunanya belajar begitu lama? Kamu tetap harus menikah ketika kembali. Claire, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jangan pedulikan dia. Anak ini, aku sudah memanjakannya. Tidak apa-apa Bibi Ken, adik Claire masih muda. Kamu harus lebih banyak membaca selagi muda. Apa maksudmu? Apa kamu bilang aku tidak berbudaya? Aku dengar kau mencariku. Kau.
Wang Peiyun, jangan berasumsi. Ini hanyalah wanita yang tidak diinginkan lagi oleh kakakku. Apa kamu punya sopan santun? Tidak bisakah kamu menyambut tamu saat mereka di sini? Yang kamu bisa hanya melototi orang dengan mata itu kan? Kenapa kamu semakin buruk saja? Maafkan aku. Kau salah mengira aku orang lain. Aku Yin Molly. Aku adalah menantu perempuan keluarga ini. Setidaknya untuk saat ini, kamu benar-benar tidak tahu malu. Saya sangat menyesal. Koko adalah desainer favoritku. Kamu sangat mirip dengannya. Terutama temperamennya. Keduanya punya keanggunan tenang. Kelapangan dada. Benar-benar mirip. Temperamen apa? Anggun kamu membuatku tertawa. Wang Peiyun setelah pergi ke luar negeri. Seleramu jati sangat buruk. Sekarang kamu di sini, pergilah lakukan pekerjaanmu. Ada tamu VIP yang datang malam ini. Cepatlah. Nyonya Qin, keluarga Qin kita begitu besar dan sukses. Seharusnya tidak sampai pada titik di mana seorang menantu perempuan harus memasak untuk menjamu tamu. Orang-orang yang tidak tahu, mungkin pikir keluarga Qin kita bangkrut. Selain itu dengan adanya tamu penting, jika kabar kau perlakukan menantu perempuan buruk, reputasi itu tidak akan terlalu baik bukan? Aku ingat paman kecilku belum punya pacar. Jika semua orang tahu kau adalah ibu mertua yang jahat, siapa yang berani menikah ke dalam keluarga Qin kita? Apa yang kamu bicarakan? Seperti yang semua orang tahu, reputasi keluarga Qin kita di Jingcheng sangat baik. Kamu bilang aku memperlakukanmu dengan buruk. Benarkah begitu? Peiyun. Dia hanya bercanda. Nenek, aku di sini. Cucu kesayanganku, aku sangat merindukan nenek. Yin berhenti tabur perselisihan. Apa kamu pikir Kak Peiyun sepertimu? Nona Wang, kau tidak perlu mempercayai apapun yang kukatakan. Seluruh keluarga ini penuh dengan The orang film baik. was translated and narrated Sekarang by tonton M saja Media. pertunjukannya. Istri dan selir di bawah atap yang sama. Mendukung selir dan mengabaikan istri. Yin Molly, berhentilah bersikap sinis di sini. Kakakku hanya meremehkanmu. Dia temukan orang 10 atau 100 kali lebih baik darimu. Kak Feng Fei, aku hanya ingin dia menjadi kakak iparku. Tak guna meski kamu benci dia. Wang Peiyun belum menikah dengan keluargaku. Jangan berpikir kamu bisa mengendalikanku. Tidak perlu Nona Wang. Terima kasih, aku sudah terbiasa. Tamu yang langka sekali. Peiyun sekarang semakin cantik. Kakak Jia Hao masih genit seperti biasa. Kak Hao, ini pasti Nona Peiyun kan? Aku selalu dengar Kakak Hao membicarakanmu. Kakak Jia Hao, ini pasti selirmu kan? Seleramu benar-benar tidak terlalu bagus. Gadis kecil belum tahu cara bicara benar. Saya minta maaf, saya belum belajar. Kemunafikan kalian para pria paruh baya yang menjijikkan. Bibikin menurutku kebunmu sangat indah. Aku ingin Kak Molly menemaniku jalan-jalan. Apakah boleh? Tentu saja. Kalian berdua pergilah. Biarkan Ker ikut denganmu. Aku pasti tidak akan pergi. Aku punya beberapa panggilan yang belum ku jawab. Peiyun, terima kasih banyak hari ini. Aku tidak tahu mereka akan memperlakukanmu seperti ini. Kamu pasti sangat sedih kan? Aku minta maaf. Aku tidak bisa membantumu lebih banyak. Tidak. Kau sudah cukup membantuku. Benar. Apa kamu punya kakak perempuan? Atau adik perempuan? Menurutku kamu dan Koko sangat mirip. Bahkan kira kalian saudara kandung. Yun Seng. Lama tidak bertemu. Apa maksudmu lama tidak bertemu? Bukankah kita baru bertemu 2 hari yang lalu? Tapi kamu sangat sibuk di perjamuan itu. Kita hampir tidak bertukar kata. Apa yang kamu lakukan? Apa kita sejauh itu? Kak Molly, biar aku perkenalkan. Wang Peiyun, kekasih masa kecil Qin Yun Seng. Pantas saja kalian berdua begitu akrab. Jangan salah paham. Dia pergi ke luar negeri sebelumnya. Dia baru saja kembali. Kami sudah lama tidak bertemu. Itu sebabnya jadi seperti ini. Apa yang takut disalahpahami kakak ipar? Kita memang kekasih masa kecil. Sekarang kamu di sini. Kita bisa masuk bersama sekarang. Kamu tidak akan tahu betapa mencekiknya suasana di dalam. Kak Molly, ayo kita pergi. Karena kekasih masa kecilmu ada di sini. Kalau begitu kalian berdua silakan bicara santai. Aku akan pergi dulu. Kenapa kamu pergi? Kau juga melihatnya. Tidak ada tempat untukku di sini.
Aku antar kamu keluar. The film was translated and narrated by M Media. Kamu menghindariku. Tak ada yang ingin katakan padaku. Aku sudah meminta maaf. Apalagi yang kau ingin aku katakan? Berhenti bicara. Kekasih masa kecilmu masih menunggumu. Cepat temui dia. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Dia adalah orang yang sangat baik. Tidak masalah jika ada sesuatu antara kau dan dia. Apa yang kalian berdua lakukan? Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Aku melihatnya di bau paman termuda. Sedikit debu menempel. Aku ingin membersihkannya untuknya. Apakah ada masalah dengan itu? Dasar jalan. Berani pakai cara itu rayu Kim Yun Seng. Aku. Apa yang ingin kau lakukan? Kim Yun Seng dia adalah iparmu. Tidak akan lama. Apa maksudmu? Bukankah kau akan menceraikannya? Setelah bercerai dia tidak akan lagi menjadi kakak iparku. Apa kamu gila? Jika kau tidak ingin memberinya kebahagiaan, tentu saja ada banyak orang lain yang mau. Apakah jalan ini memberimu semacam ramuan cinta, sampai kamu melindunginya begitu gigih? Aku sudah lama menyadari ada yang salah denganmu. Mengapa kamu berpura-pura begitu mulia sebelumnya? Dan kamu berani merayu iparmu? Aku akan memukulmu sampai mati. Yun Xiang, kau baik-baik saja. Kamu istri siapa? Kamu melindunginya, tapi tidak melindungiku. Kakak Hao, kamu baik-baik saja. Orang yang melindungimu sudah tiba. Kalian bisa bersatu kembali sebagai keluarga. Aku akan pergi dulu. Kalian coba buat aku marah sampai mati. Semua demi satu orang itu. Dua saudara berkelahi dengan tinju mereka. Jika dia berani menyentuh istriku lagi, jika kamu menyentuhku, aku akan tetap memukulnya. Coba saja. Lihat apakah aku biarkan kamu lolos lain kali. Ken Yun Sang, aku mengundang Pei Yun hari ini. Kamu tahu maksudku. Aku ingin kamu menikahinya. Dan kamu, kenapa kamu harus selalu membuat masalah? Kamu menyukai orang bernama Feng itu. Sudah setuju biarkan kamu bawa orang itu masuk. Tapi kamu harus menceraikan wanita itu. Wanita rendahan dan keji dari keluarga kecil yang tidak penting. Berhubungan dengannya membawa kesialan turun-temurun. Aku peringatkan kamu, Ken Yun Sang. Jangan memiliki keterlibatan apapun dengan wanita itu. Ibu, bisakah ibu berhenti mengatur pernikahan sesuka hati? Jika aku bisa bersama Pei-Yun, kenapa harus tunggu sampai sekarang? Kamu sudah cukup tua. Jika kamu tidak memilih Pei Yun, aku atur orang lain temui kamu dalam kencan buta. Jangan paksa keinginanmu untuk kendalikan. Memaksakan pada anak. Aku tak akan ikut kencan buta, apalagi. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Siapa itu? Siapa itu? Kau akan tahu kapan saat. Kamu menghabiskan malam di mana? Kenapa kamu tidak pulang semalaman? The film Aku was kembali ke rumah. translated Kamu tidak and mungkin serius. narrated by Kim Ji M Ya Hao, Media. aku dengan rajin menjaga anak untukmu di rumah. Sementara kamu pergi dengan wanita itu, untuk menikmati dunia berdua kalian, benarkah begitu? Lalu posisi apa yang aku pegang? Mengapa kamu banyak bicara sekali? Kamu yang bersikeras ingin anak itu kembali. Dan dia juga anakmu sendiri. Apa yang kamu keluhkan? Soal tak izinkan dia masuk TK. Kamu biarkan dia di rumah tiap hari. Jika anak itu masuk taman kanak-kanak, bukankah siapapun yang mau bisa menjemputnya? Anak itu masih kecil. Jika dia ingin bermain, biarkan dia bermain. Jangan coba mengalihkan topik. Beritahu aku, apakah orang itu merayumu? Kamu berada di ambang perceraian. Kenapa kamu masih mencarinya? Mengapa kamu banyak bicara sekali? Aku merasa tidak enak badan. Buatkan aku semangkuk mie. Kamu masih bau alkohol bahkan sekarang. Bukankah kamu bilang wanita itu baik padamu? Kenapa dia tak buatkanmu makanan? Kemarilah anak baik, makanlah udang. Aku tidak mau lam. Aku mau omoris. Harus ada taburan abon babi di atasnya. Dan wajah tersenyum. Pergi buatkan itu untukku. Bukankah pengasuh baru saja membuatkanmu? Omurice kemarin, kamu sendiri yang tidak mau memakannya. Masakan pengasuh tidak enak. Hanya masakan ibu yang enak. Dasar bocah nakal. Lihat baik-baik, aku ibumu. Orang itu hanyalah pengasuh. Kamu bukan ibuku. Ibuku adalah yang terbaik bagiku. Dia membuatkanku banyak makanan lezat. Dia juga tidur bersamaku di malam hari. Cukup-cukup, berhenti menangis, itu mengganggu. Kamu bahkan tidak bisa mengurus anak dengan benar. Kamu tidak bisa membuat omuris. Tidak bisakah kamu belajar? Makan apa? Aku tidak makan lagi. Ayo Nakaya, akan mengajakmu keluar untuk makan. Lagi, Nyonya harap tenang. Tuan muda masih terlalu kecil. Jika kamu menjaganya di sisimu,
Setelah beberapa waktu, dia secara alami akan menjadi dekat denganmu. Anak-anak sulit dibesarkan. Tapi yang membuatku lebih marah adalah Qin Jiahao. Dia pakai taktik sama hadapi istrinya. Terhadapku, bagaimana hal bisa semudah itu? Tuan Qin mengenai dirimu, selalu mengabulkan setiap permintaan. Dia begitu karena ada yang ganggu. Ada sesuatu yang mengganggunya. Apa yang mungkin mengganggunya? Mungkinkah wanita sialan itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Setelah bertahun-tahun, kenapa Qin Jiahao tiba-tiba menyukainya? Ini tidak bisa dibiarkan. Halo Kakak Hu. Bantu aku mengurus seseorang. Kamu akhirnya setuju untuk menemuiku. Sekarang ingin bertemu denganmu menjadi semakin sulit. Kakak Hu, bagaimana mungkin begitu? Bawa anakku pergi dengan orang Qin itu. Benar-benar terus terang. Tapi ketika aku memikirkan aset masa depan keluarga Qin, setengahnya milik anakku. Kamu masih membicarakan. Kakak Hu, kamu bilang, kamu tidak akan pernah menyebutkan masalah ini. Katakan padaku. Siapa yang ingin kamu tangani kali ini? Bagaimana bisa pesona Nona Fang kita? Tak bisa melampaui istri biasa. Aku hanya merasa wanita ini tidak enak dipandang. Akhir-akhir ini dia tiba-tiba mengubah sikapnya. Dia mulai belajar cara merayu orang. Saya takut Qin Jiahao akan. Apa yang kamu takutkan? Takut dia tidak menginginkanmu. Tidak apa-apa jika dia tidak menginginkanmu. Aku menginginkanmu. Aku takut rubah betina ini benar-benar melahirkan anak Qin Jiahao. Lalu pada saat itu, fan-fan kita tidak akan lagi menjadi satu-satunya anaknya. Kakak Hu, yakinlah. Wanita ini, dia sangat mudah diurus. Aku sudah mendapatkan kunci rumah mereka. Ketika saatnya tiba, Berhenti minum. Kalau terus minum, bagaimana perutmu? Kau tamat. Jika kamu benar-benar peduli padanya sebanyak ini, kenapa kamu tidak mengungkapkan identitasnya sepenuhnya dan bersamanya secara terbuka? Kenapa semua drama ini? Kau tidak mengerti. Dulu kakak iparku merasa diperlakukan tidak adil dan sedih, meninggal di rumah keluarga Qin. Dia bahkan tidak menginginkan status hukum kakak iparku. Itu semua demi membalas dendam pada kakakku. Dia benar-benar membenci keluarga Qin kita. Jika dia tak lakukan ini balas dendam kakakku, dia tidak akan bersamaku. Dia berkata begitu. Aku bisa melihatnya. Jadi apa yang kamu rencanakan? Terus menyeret masalah ini. Dia sekarang terisolasi dan tidak berdaya. Tak bisa apa-apa saat di sisinya. Jadi aku hanya bisa tinggal bersamanya. Tetap bersamanya. Melihat apa yang perlu dia lakukan. Dan aku akan melakukannya. Kakak Qin, tidak kamu. Ini terlalu berlebihan, bukan? Dulu laboratorium kimia kami meledak. Yang kemudian menyebabkan kebakaran. Aku pingsan karena ledakan itu. Jika dia tak pertaruhkan nyawa seretku keluar, aku mungkin sudah mati. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku mencoba mencarinya, tetapi aku tidak bisa menemukannya. Saat kakak ipar bergabung keluarga, tahu ada yang terjadi pada keluarganya, dan dia telah pergi ke luar negeri. Karena dia mirip kakak ipar saat itu, aku sengaja menjaga jarak darinya. Jadi jika bicara kematian kakak ipar, aku juga ikut bertanggung jawab. Karena itu semuanya jadi begini sekarang. Bagaimana mungkin aku tidak tetap berada di sisinya? Tak bisa campur urusan kakak ipar. Apakah kamu tahu apa yang dia rencanakan selanjutnya? Apapun yang ingin dia lakukan, aku pasti akan tetap berada di sisinya. Kamu harus kembali dulu. Aku butuh waktu sendirian. Cepat pergi. The film was translated and narrated by M Media. Nanrong. Entah itu desain atau kolaborasi, tolong tunda semuanya untukku. Sementara ini, aku benar-benar tidak punya energi saat ini untuk menangani masalah-masalah ini. Tuan Martin berkata, dia akan terbang sendiri ke Tiongkok bulan depan dan bersikeras untuk bertemu denganmu. Aku tidak bisa menghentikannya. Kita bicara saat waktunya tiba. Dia kembali, aku harus menutup telepon dulu. Si pemabuk ini. Jika dia berani melakukannya hari ini, aku akan menghabisinya. Pasti ada seseorang di dalam kan, dengan keributan yang kita buat.
Bahkan orang mati pun akan bangun. Apakah kamu bodoh? Pintunya terkunci dari dalam. Kalau begitu mereka pasti ada di dalam. Penyerangan rumah. Kenapa pintu ini begitu kokoh? Apakah kamu punya jepit rambut atau kawat atau apapun? Kamu yang buka. Keterampilan ini aku. Aku tidak tahu caranya kamu lakukan. Halo, apakah ini 110? Seseorang sedang melakukan penyerangan rumah di sini. Ayo kita tendang saja. Berhenti cukup sudah. Biarkan aku. Jangan santun. Jika kamu memukulnya lagi aku akan. Jangan takut, ini aku buka pintunya cepat. Kau harus segera pergi. Aku sudah menelepon polisi. Tak bisa jelaskan diri jelas di sini. Tidak apa-apa. Serahkan semua masalah padaku untuk diurus. Moki sekarang sudah baik-baik saja. Jangan takut. Terima kasih. Sudah lakukan sangat baik. Kau juga melakukannya dengan sangat baik. Hanya saja keberuntungannya tidak bagus. Tak sangka hadapi penyerangan rumah. Bukan apa-apa, yakinlah. Akan kirim orang jaga tempat ini mulai sekarang. Tidak perlu. Itu terlalu berlebihan. Itu hanya insiden acak. Bos kami gagal. Apel. Tugas yang begitu sederhana. Beberapa orang tak berguna itu berhasil mengacaukannya. Bos kami hanya menangani urusan penagihan utang. Melakukan hal lain mungkin bukan keahlian kami. Tapi jangan khawatir. Mereka tidak akan bicara omong kosong. Jangan bertindak gegabah dulu. Tak sangka wanita itu langsung telepon polisi. Bicara. Kamu bilang masalah sudah selesai. Apa kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini? Tidak, bukan itu maksudku. Yakinlah, aku punya cara untuk menangani orang itu di keluarga kita. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu panik? Tidak ada apa-apa. Aku hanya dengar baru-baru ini ada perampokan rumah. Aku sedikit takut. Orang gila mana? Yang tertangkapkan. Aku dengar begitu. Aku memberitahumu tentang orang-orang ini. Mereka hanyalah sampah rendahan. Apapun yang kulakukan tetap tidak berhasil. Namun mereka bersikeras mencoba merampok. Pantas saja mereka tertangkap. KKH ulang tahunku dalam beberapa hari. Kenapa tak ikut ke Prancis belanja besar? Kita bisa sekalian berlibur. Sudah lama kita tidak punya waktu hanya untuk kita berdua. Beli apapun yang kamu mau. Bawa anak itu juga. Cukup sibuk kerja periode ini. Anak itu bisa diurus oleh pengasukan. Hanya ambil cuti beberapa hari. Maksudku Fang Fei. Kamu benar-benar tidak tahu cara mengurus anak. Pertama kirim bayi kembali rumah lama. Dan biarkan ibuku membesarkannya. Atau kamu kembalikan anak itu kepada wanita itu. Agar dia tak habiskan seharian. Bersikap sarkastik dan pasif-agresif kepadaku. Anak itu milikku. Aku tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Tapi bahkan dengan seorang anak, aku masih perlu punya kehidupanku sendiri. Apa salahnya membiarkan pengasuh mengurusnya? Bukankah itu hal yang sama? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Begitu peduli pada anak itu. Sebelumnya, masalah-masalah ini sebelumnya. Aku tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Apa maksudmu? Cukup. Jangan repot-repot pergi ke Prancis. Aku akan membawamu saja ke restoran Prancis yang baru dibuka itu. Untuk makan malam Prancis. Anggap saja kamu sudah pernah ke Prancis. Kamu hanya mengabaikanku seperti ini. Ayo minum. Tak perlu bicara denganmu soal sesuatu. Temukan seseorang terus ikuti dia. Aku juga tidak bisa melindunginya setiap saat. Bantu aku mencari tahu siapa sebenarnya yang melakukan ini. Kamu benar-benar tidak punya harapan. Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Aku dengar rumor di luar bahwa akan bentuk aliansi nikah dengan keluarga Wang. Ini tidak bisa diterima. Dari mana dengar gosip itu? Itu tidak benar. Perjanjian perceraian. Jika kamu tahu diri, tanda tangani perjanjian perceraian ini secepatnya. Keluarga Qin telah mentoleransimu sampai sekarang. Itu sudah sangat murah hati kepadamu.
Kedepannya, Yonseng akan segera adakan aliansi nikah. Seseorang sepertimu tak pantas ditampilkan, tidak bisa lagi tinggal di keluarga kami. Akan buat orang lain remehkan keluarga kami. Yen Mouli, patuhilah dan tanda tangani perjanjian perceraian. Kalau tidak kamu akan menyesal. Perjanjian perceraian ini dirancang dengan cerdik. Aku menikah dengan keluarga Qin 7 tahun lalu. Namun kau ingin aku pergi dengan tangan kosong? Kamu yang bermarga Yin, sebelum kamu menikah ke dalam keluarga kami, awalnya tak punya apa-apa. Selama bertahun-tahun, keluarga Qin beri makanan minuman baik. Cukup berbelas kasih tak tuntut tanggung jawabmu. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan sesuatu yang spesifik. Saya baru ingat bahwa wasiat kakak menyatakan bahwa keluarga Qin tak bisa paksa saya cerai. Jika tidak, bagian ekuitas saya harus saya ambil. Kamu pasti bermimpi. Jangan ambil satu sen dari keluarga Ken. Wanita sepertimu bisa menikah ke dalam keluarga kami. Berkah terkumpul beberapa kehidupan. Sebelumnya demi Fen, toleransi kami terhadapmu dapat diterima. Bahkan sekarang, kamu bahkan tidak punya anak. Masih ingin menempel putraku tak mau lepas. Pasti sulit bagimu. Berpura-pura selama bertahun-tahun. Akor rubah akhirnya terlihat. Ibu abaikan saja dia. Langsung paksa dia untuk menandatangani. Paksa tanda tangan pengalihan ekuitas bersamaan. Coba buat saya alihkan ekuitas. Kenapa Anda? Nyonya Qin, The film was translated berhenti membuat and tuduhan terselubung di narrated sini. by M Aku Media. sudah lama menyadari bahwa kamu hanyalah momok. Lebih baik cepat cerai daripada nanti. Telah kerja keras seperti budak di keluarga Qin bertahun-tahun. Namun saya berakhir dengan sebutan seperti itu. Coba pakai alasan ini. Buat saya alihkan ekuitas, kenapa Anda? Tindakan Tuan Besar sebelumnya. Aku tidak pernah menyetujuinya. Sekarang Tuan Besar sudah tiada. Kesalahan harus selalu diperbaiki. Cepat tanda tangani dan pergi. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun lagi. Bagaimana jika saya menolak? Aku bisa memastikan kamu tidak punya jalan keluar di sini. Nyonya Qin cukup mengintimidasi. Untungnya saya datang dengan persiapan. Pengumpulan bukti berhasil. Pengacara Wang, apakah Anda sudah menerima bukti video? Untung saja saya tidak menaruh harapan pada karakter Anda. Mengenai video ini, itu sudah dikirim ke pengacara saya. Saya bertanya-tanya dalam keadaan seperti ini. Apakah perjanjian ini masih berlaku? Saya sarankan Anda juga harus berkonsultasi dengan pengacara Anda. Kau, wanita ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu memanggilku begitu mendesak. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Ibu panggil kembali tanda tangan perjanjian cerai. Wanita ini menolak untuk patuh. Lihat betapa marahnya ibu dibuat olehnya. Tak perlu khawatir soal perceraian itu. Dan kamu Yin Mouli. Ada apa denganmu? Kau, Anda harus melihat ini terlebih dahulu. Perjanjian pengalihan ekuitas sebelum lanjut bicara. Ibu. Apa maksud semua ini? Aku suaminya. Ekuitasnya seharusnya menjadi hakku. Bagaimana kamu bisa mengulurkan tanganmu ke dalam apa yang seharusnya menjadi milikku? Anak durhaka. Jangan biarkan wanita ini menghasutmu. Aku tahu kamu The film meremehkanku. was translated and narrated Selalu by memihak Kim M Yun-sen Media. dalam segala hal. Tapi mencoba merebut ekuitas dari tanganku. Itu agak keterlaluan bukan? Kamu tidak perlu mencampuri urusanku lagi. Kapan aku ingin bercerai? Apakah aku ingin bercerai? Aku yang memutuskan sendiri. Ibu, apa maksud kakak sulung dengan itu? Dia pasti tidak ingin bercerai sekarang kan? Anak durhaka, anak durhaka. Apa kamu bodoh? Mengapa kamu datang ke sini sendirian? Nyonya besar panggil saya berani tolak datang. Jika aku tidak datang, apakah kamu sudah siap untuk menandatangani? Aku selalu bilang kepribadianmu terlalu lembut, terlalu mudah jadi kelemahan orang lain. Tepat sekali, karena kamu terlalu lemah lembut, terlalu mudah dimanipulasi. Semua orang ingin menginjak-injakmu. Di dunia ini, jadi istri berbudi ibu penuh kasih di semua orang. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang mereka katakan. Kamu perlu tahu satu hal, kita adalah suami istri. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Bahkan, jika kita bercerai, ekuitasmu akan tetap menjadi milikku. Yakinlah, masalah yang kita sepakati, saya tidak akan lupa.
Suamiku, aku benar-benar takut barusan. Nyonya besar, dia sangat galak. Tidak apa-apa. Saya senang kamu datang. Semua ini akan segera berakhir. Ulang tahun pernikahan kita juga akan segera tiba. Kamu sepertinya menantikannya. Untuk mendapatkan kehidupan baru, bukankah seharusnya saya menantikannya? Benar-benar nantikan perceraian itu. King Jiahao, apa yang telah diberikan pernikahan ini kepada saya? Haruskah saya merindukannya? Atau, apakah Anda berharap saya merindukannya? The film was translated and Kontribusi saya yang narrated rajin by M Media. kepada keluarga ini. Dukung suami besarkan anak-anak, dan dengan cerdik melawan simpanan. Semua hal yang telah saya lakukan ini, apa artinya semua itu pada akhirnya bagi Anda? Jangan bicara itu, mari hidup baik mulai sekarang. Apakah kita masih punya masa depan? Lupakan, anggap tak ucap apa-apa. Mengapa kamu di sini? Nyonya besar perlu temui saya soal sesuatu. Dia juga memberitahuku bahwa ini mendesak. Apakah sesuatu terjadi? Masuklah ke dalam dan lihat sendiri. Kalau begitu tunggu aku. Aku akan segera keluar. Ibu, ada urusan mendesak apa? Kakak kedua kamu akhirnya datang. Ibu dibuat marah oleh wanita itu. Wanita ini. Wanita apa? Apakah kamu merujuk pada kakak iparmu? Perilakumu benar-benar tidak sopan. Buat keluarga Kier, tampak tak punya tata krama. Kakak kedua kamu membantunya lagi. Cukup-cukup, berhenti bicara kalian semua. Aku memanggil kalian ke sini hari ini, karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian. Aku sudah memutuskan bahwa kamu akan menikahi Pei-yun. Kedua keluarga kita sudah mencapai kesepakatan awal. Kalian berdua harus lebih banyak komunikasi The dan film bergaul was dengan baik. translated Aku tidak and setuju. narrated Keluarga by Wang M terkemuka Media. mapan di Jingcheng. Mereka sangat cocok untuk keluarga Ken kita. Bukankah ini sempurna? Pei Yan dan aku hanyalah teman biasa. Paling-paling aku menganggapnya sebagai adik perempuan. Kakak kedua aku adalah adik kandungmu. Berhenti ngaku-ngaku saudara perempuan. Dia dan aku sama sekali tidak cocok. Jika kami cocok, kami pasti sudah bersama sejak lama. Mengapa kamu tidak cocok? Bisa lihat Pei-yun muda sangat suka kamu. Ini pernikahan aliansi keluarga. Tidak mungkin bagimu untuk menolak. Ibu bisa berhenti campuri pernikahanku. Aku punya kehidupanku sendiri. Aku juga punya seseorang yang kucintai. Seseorang yang kamu cintai. Siapa yang kamu cintai? Jika dia pasangan yang cocok, harus bawa dia kembali terbuka terhormat. Tetapi jika dia seperti wanita itu, berasal dari latar belakang yang rendah, jangan pernah memikirkannya. Membawanya ke dalam keluargaku. Aku masih ada urusan di perusahaan sekarang. Aku pergi dulu. Kamu berhenti di situ. Sudah atur kamu makan malam dengan Pei-yun malam ini. Harus pergi temui dia dengan benar. Kita harus lebih jarang bertemu. Tunggu sampai saya menyelesaikan masalah ini. Belum terlambat untuk bertemu lagi. Kak Molly punya teman-temannya sendiri. Dan itu sangat normal. Restoran Prancis yang baru dibuka ini. Rasanya sangat mirip dengan restoran tempat kita makan saat kita berada di Prancis. Aku sudah lama ingin membawamu ke sini untuk mencobanya. Benar, Martin menghubungiku. Dia memintaku informasi kontakmu. Tapi aku tidak memberikannya padanya. Dia pasti hubungi kamu saat kembali ke negara ini. Akan bicara saat waktunya tiba. Kak Mouki sudah mati, tak bisa hidup lagi. Mereka yang hidup masih harus menatap ke depan. Menurutku Martin adalah pria yang baik. Berhentilah bicara omong kosong. Cicipi. Kakak Hao, kali ini kamu sibuk. Hanya rayakan ulang tahunku santai bersamaku. Lain kali harus benar-benar ganti untukku. Baiklah, terserah apa katamu. Bahkan orang udik bisa makan makanan barat. Hati-hati jangan sampai sakit perut. Molly. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini teman sekelas yang kamu sebutkan? The film was translated Kamu and Yin, apakah narrated kamu by pikir M kamu menarik? Media. Kamu selalu mencoba menunjukkan diri di depan kakak Hao. Ada begitu banyak restoran di Jingcheng. Namun entah bagaimana kita selalu bertemu denganmu setiap saat. Biar ku beritahu sesuatu. Kali ini Kak Hao ada di sini untuk merayakan ulang tahunku bersamaku. Kalau kau tahu diri, menyingkirlah. Jangan merusak suasana hati kami. Dan kau teman sekelasmu. Apakah kau tahu bahwa teman sekelas di sebelahmu ini sebentar lagi akan menjadi istri yang dicampakkan? Apa yang kamu inginkan? Aku hanya penasaran. Restoran ini berbasis keanggotaan. Bagaimana kalian bisa masuk?
Sepertinya restoran ini ternyata tidak terlalu hebat. Jika sembarang orang bisa menyelinap masuk. Restoran ini benar-benar tidak terlalu bagus. Karena bahkan simpanan seperti Anda bisa masuk. Setidaknya saya adalah istri dari putra sulung keluarga Qin. Memangnya Anda ini apa-apaan? Kak Hao, lihatlah hal-hal yang dia katakan. Kau Yin, biar ku beritahu. Jangan terlalu sombong. Apakah kau pikir kau bisa tetap menjadi Nyonya Qin lebih lama lagi? Selama bertahun-tahun ini, kau hanya menjaga posisi Nyonya Qin dengan sia-sia. Tapi sebentar lagi, kau juga tidak akan bisa mempertahankan posisi ini. Karena Kak Hao ku hanya mencintaiku. Tapi kalau dipikir-pikir, kau cukup baik pada putraku. Keluarga kami benar-benar membutuhkan pengasuh sepertimu. Aku ingin tahu, apakah kau bersedia untuk terus datang ke rumah kami untuk melakukan pekerjaan ini? Kena telat. Kau, Cukup. Bukankah The kamu film sudah was cukup membuat malu? translated and Kak Hao, narrated by M. wajahmu Media. lumayan. Tapi mulutmu benar-benar keji. Kamu sudah dewasa. Mengapa belum ada yang memukulmu sampai mati? Molly, mengapa kamu menjadi seperti ini? Saya sudah menjadi apa? Haruskah saya hanya berdiri di sini dengan patuh dan membiarkan simpanan ini mempermalukan saya? Kau yang beraninya kau memukulku. Kak Hao, apakah kau hanya akan berdiri di sana dan menonton? Ini sepertinya tuan muda tertua dari keluarga Ken Kan. Istri sah dan simpanannya sedang berkelahi. Sekarang kita punya tontonan yang bagus. Rahasia kotor para elit kaya. Beberapa orang saat ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka begitu sombong bahkan saat menjadi simpanan. Cukup. Yin, Molly. Tolong tenang. Apa hubungannya ini dengan saya? Saya sedang makan enak di sini bersama teman saya. Wanita keji ini tiba-tiba mencoba mencari masalah dengan saya. Kau wanita tua tak tahu malu yang kuyu. Biar ku beritahu sesuatu. Bahkan jika kau telah memanjat dahan yang tinggi, kau tetaplah orang udik yang tidak akan pernah bisa menjadi seekor phoenix. Apakah Anda sangat bangga menjadi simpanan orang lain dan melahirkan anak haram? Jika ucap satu kata padamu, saya merasa jijik. Kau. Ketua Qin urus orang Anda. Kau. Kak Hao, jangan pergi Kak Hao. Kau The yang film bermarga was Yin, tunggu saja. translated and narrated by M. Media. Mereka pergi begitu saja. Pasangan bajingan ini perlakukan dia sangat kejam. Yang sebabkan kematian saudara perempuanku. Kurasa wanita ini, dia tak biarkan masalah ini selesai. Kau sebutkan terakhir kali rumahmu dibobol. Mungkinkah itu ada hubungannya dengannya? Sepertinya perbuatannya. Mari kita ikuti petunjuk ini dan selidiki lebih lanjut. Lihat jenis urusan gelap apa yang dia miliki. Serahkan padaku. Kak Hao, kau malah membantunya, bukannya aku. Aku belum pernah begitu dipermalukan. Mengapa kamu memprovokasikannya? Apakah kamu otak babi? Mengapa kamu pergi dan memprovokasikannya? Aku hanya pergi untuk menyapa. Lagi pula aku tidak mengatakan hal yang salah. Dia memang orang udik sejak awal. Si Udik itu adalah istriku. Ketika kamu memperlakukannya seperti itu, kamu menampar wajahku. Kak Hao, kau sudah berubah. Kau tidak seperti ini sebelumnya. Hari ini adalah ulang tahunku. Kita awalnya setuju untuk pergi ke Prancis bersama. Tapi kau bilang kau sibuk dan harus mengurus anak. Itu hanya pergi keluar untuk makan. Tapi kita bahkan tidak sempat makan. Dan sekarang kau menyalahkanku. Kau yang bilang ingin menceraikannya. Lalu menikahiku. Untuk memberikan keluarga yang utuh bagi bayi itu. Apakah itu masih berlaku? Kau belum menarik kembali kata-katamu kan? Mencabut kembali apa? Kita sudah sepakat. Menikah selama 7 tahun lalu bercerai. Suamiku. Selamat ulang tahun pernikahan pertama. Berharap di ulang tahun pernikahan ke-7. Kita akan memiliki putra dan putri. Aku ada urusan di luar. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Apakah kamu tidak akan merayakannya bersamaku? Baiklah, hanya rayakan ulang tahunmu sendiri. Yun Sang, sulit atur pertemuan denganmu sekarang bukan? Butuh orang tua atur pertemuan agar bisa bertemu. Apakah kamu menghindariku? Bukankah kamu sibuk? Sibuk, tentu saja aku sibuk. Selalu ada waktu teman lama bertemu dan makan. Masih ada beberapa kau tahu. Kak Molly. Kebetulan sekali kita The bertemu film lagi. was Bertemu satu translated sama lain and bahkan di sini. narrated by M. Media.
Ini memang suatu kebetulan. Kau terlihat tidak asing. Kau adalah manajer toko kau itu. Kalian saling kenal. Jadi kalian berteman. Hanya Kak Molly yang bisa mengenakan gaun koleksi pribadi kau. Itu sangat membuat iri. Mereka sedang membahas bisnis. Jangan ganggu mereka. Benar. Maafkan aku Kak Molly. Aku memang punya kepribadian seperti ini. Tolong jangan pedulikan itu. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Hari ini adalah kencan pertama kami. Itu sebabnya aku memilih restoran ini. Sungguh romantis. Piyun, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia dan aku hanya makan santai. Ya, ini hanya makan santai. Saya pikir kalian berdua sangat cocok. Kami baru selesai makan dan langsung pergi. Luangkan waktu Anda untuk mengobrol. Moki. Tidak, Mary Kokyo berjalan dengan baik. Desainernya juga luar biasa. Berharap dapat kesempatan bertemu mereka. Kau akan bertemu mereka. Aku merasa ada yang aneh denganmu. Kau terlihat sedikit gugup saat menghadapi kakak iparmu. Kau menjadi agak tidak seperti dirimu sendiri. Mengapa reaksi sebesar itu? Kamu salah. Aku melihatnya terakhir kali. Kalian berdua bersaudara bertengkar hebat karenanya. Seperti pohon mekar sekali tiap 10.000 tahun. Dan ketika mekar itu agak tragis. Apa yang kamu tahu? Aku tidak tahu. Tapi aku merasa, jika kau menyukai kakak iparmu, ini pasti akan menjadi romansa menyakitkan yang tak berujung. Apakah kau ingin aku membantumu? Aku bisa membantumu menghadapi keluargamu. Tapi sebenarnya ini terhitung sebagai saling membantukan. Kalau tidak, kakekku akan menekanku setiap hari untuk pergi. Kencan buta sungguh menjengkelkan. Baru berusia 24 tahun. Masih ingin bersenang-senang beberapa tahun lagi. Dan kemudian kebetulan membantumu. Merebut hati si cantik. Kak Molly, agak terlalu menyedihkan mengikuti Kak Jia Hao. Dia sama sekali tidak tahu cara menghargaimu. Punya urusan mendesak yang harus dihadiri. Aku pergi dulu. Pesan apapun yang kamu suka masukkan ke tagihanku. The film was translated and Ayo pergi, narrated ayo by pergi. M. Media. Orangnya ada di sini tapi hatinya sudah lama melayang. Kakak iparmu terlihat cukup baik. Dia cukup tampan tapi aku ingin tahu apakah dia bajingan. Apakah Anda tertarik untuk mengenalnya? Jelas tidak, aku adalah pendukung hidup melajang. Kau sudah tahu itu? Selain bercanda, Fang Fei itu bantu saya mengawasinya. Jangan khawatir. Saya tidak akan melepaskannya. Kak Hao, bagaimana kalau kita memberi Fen Fen seorang adik laki-laki atau perempuan? Apa yang kamu pikirkan? Kita hampir tidak bisa mengurus satu orang. Tidurlah lebih awal. Aku lelah hari ini. Kim Yun Seng berani menyentuh orang-orangku. Aku akan membuatmu membayar. Apakah kamu akan keluar? Nona Yu, apakah Anda belum sarapan? Semua ini oleh ketua Kin kami. Disiapkan secara pribadi. Dia bahkan belum sempat makan sendiri. Mengapa kalian berdua tidak makan bersama? Makan bersama, makan bersama. Bos saya akan pergi bekerja sekarang. Silakan nikmati hidangan Anda kalian berdua. Tinggal di sini terlalu merepotkan. Aku sebaiknya pulang saja. The film was translated and narrated by Apa yang M. harus aku Media. lakukan untuk melepaskanmu dan pergi ke rumah itu? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku. Dan aku akan membantumu, baiklah. Baguslah Yen Molly. Kenapa selalu pura-pura jati wanita berbudi luhur di depanku? Kau tetaplah seorang jalang. Siapa yang kukira tadi? Ternyata kau Yen Molly. Kenapa kau sangat suka menjadi Nyonya Qin? Karena kau tidak bisa menikahi yang lebih tua. Kau pergi dan merayu yang lebih muda. Enyahlah. Apa kamu sangat senang? Tentu saja aku senang. Untunglah kau tahu diri. Tahu Kak Hao tidak menginginkanmu lagi. Kau secara sukar lainnya. Tapi sungguh disayangkan. Hari terakhir ini, Kak Hao beberapa terus memikirkanmu. Jika dia tahu bahwa kau begitu cepat terlibat dengan adik laki-lakinya, apa yang akan dia pikirkan? Dia mungkin menganggapku cukup menawankan. Aku baru saja dicampakkan oleh bajingan sepertinya, dan segera menemukan pria lain yang 10.000 kali lebih baik darinya. Dasar wanita keji.
Akar rubahmu akhirnya terlihat bukan. Berhenti pura-pura jati wanita berbudi luhur. Tak tahan tinggalkan keluarga kaya itu. Namun aku masih tidak bisa dibandingkan denganmu. Sengaja menjadi simpanan. Apakah kalian berdua benar-benar bersama? Aku bertanya padamu. Apakah kalian berdua benar-benar bersama atau tidak? Apakah kamu benar-benar peduli aku bersama siapa? Pernikahan adalah masalah antara dua orang. Karena kita akan segera bercerai. Bukankah tidak apa-apa bagi 4 orang untuk bersama? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Pukul aku di sini. Ayo pukul aku. Aku ingin melihatmu. Seorang pria yang biasa tidak setia. Hak apa yang kamu miliki untuk mendisiplinku? Jangan kira aku tidak berani memukulmu. Jika kamu berani selingkuh dariku, aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti berkelahi. Kak Hao, sudah kubilang sejak lama. Wanita ini adalah masalah. Tapi kau tidak percaya padaku. Apakah kau percaya padaku sekarang? Untunglah kalian berdua akan segera bercerai. Cepatlah bercerai. Aku sangat kesal hanya melihatnya. Betapa gilanya dunia ini. Moki, jangan takut. Kamu masih punya aku. Apa kamu pikir aku sudah mati? Apa yang kalian semua lakukan? Kakak Molly, apakah kamu baik-baik saja? Kakak Jia Hao, apakah ada kesalahpahaman? Semuanya harap tenang dulu. Tak baik jika semuanya terlalu di luar kendali. Salah paham. Tanya Kim Yun Shen, apakah itu salah paham? Bukankah kalian berdua pasangan? Tak bisa kendalikan peyamu sendiri. Kamu seharusnya The tidak film was mengatakan itu. translated Mengapa and kita tidak duduk di narrated sana by saja? M-Media. Mari kita bicara baik-baik. Peiyan. Karena insiden semacam ini terjadi di hotelmu, aku minta maaf tentang itu. Mengapa kamu meminta maaf padaku? Kita ini siapa satu sama lain? Jangan sungkan padaku. Nona Wang, kau benar-benar teladan bagi pasangan yang sah. Melihat suamimu bersama wanita lain. Berselingkuh di bawah hidungmu. Kau bahkan bisa mentoleransi ini. Nona Feng, jaga ucapanmu. Orang macam apa mereka? Aku tahu lebih baik darimu. Aku percaya padanya. Aku takut ketika saatnya tiba. Kau bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Tak akan merepotkanmu dengan kekhawatiranku. Sebaiknya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri saja. Pulanglah bersamaku. Kakak Jia Hao lihat kakak Molly tak dalam kondisi baik. Bagaimana kalau aku bicara dengannya dulu? Dan kemudian mengantarnya pulang. Kak Hao lupakan dia. Yang dia tahu hanyalah bermain trik kan. Ayo pergi. Kita sudah lama tidak punya waktu berdua. Kenapa tak pergi bersenang-senang romantis dulu? Romantis apanya lagi romantisnya? Kak Hao, Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu saat itu memberikan hasil tes paternitas kepada Molly, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Dia hanya terpancing. Itu sebabnya dia bertingkah gila padaku. kamu tidak akan membohongiku kan? Fan pasti anakku. Fan bukan anakku. Lalu bagaimana dengan anakku? Katakan padaku ini palsu. Aku mohon padamu. Bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Kau yang mengatakannya saat itu. Orang tua itu meninggal. Kau ingin menceraikannya. Dan kemudian bersamaku. Ketika kamu bersamaku, kamu sudah tahu aku sudah menikah. Karena kamu tidak keberatan saat itu. Apa yang harus dikeluhkan sekarang? Tapi Fan adalah putraku. Kenapa aku tidak bisa bersama putraku? Dan hidup bersama. Aku tidak akan membiarkannya bersama orang lain. Terutama bukan Kim Yun Seng. Tepat sekali. Aku belum bercerai. Selama aku tidak menceraikannya itu, tidak masalah. Apa kau benar-benar tidak ingin bercerai lagi? Lalu aku ini apa? Jangan ganggu aku sekarang. Yun Seng, kamu dan saudari Molly. Tidak. Kami hanya bertemu secara kebetulan. Kami bertemu dua anjing gila lagi. Tolong jangan salah paham. Tidak. Aku tidak akan salah paham. Hubungan kami tidak seperti yang kamu pikirkan. Peiyan, apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu keluarga untuk saat ini. Aku tahu. Aku ada urusan lain yang harus dihadiri nanti. Silakan lanjutkan pembicaraanmu. Aku akan pergi dulu. Jangan pergi. Yun Seng, tenanglah sedikit. Hidupmu seharusnya lancar dan lurus. Kemunculanku seharusnya tidak terjadi. Berniat manfaatkan lalu buang aku. Kurasa aku seharusnya tidak berada di sini. Bisakah kamu berhenti berbicara The ambigu? film was translated Nona Wang akan salah and paham. narrated Bukankah by memanfaatkan M-Media. sama dengan menggunakan? Tak berencana bertanggung jawab atas diriku. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Hanya pengingat ramah. Kalian berdua sebaiknya sekarang menghindari Kim Jia Hao. Bagaimanapun kakak Molly saat ini masih istri Kim Jia Hao. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, tunggu saja. Tunggu sampai mereka bercerai. Dia tidak. Kim Yun Xiang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak ingin kamu menyandang gelar istri Kim Jia Hao lagi.
Aku menjadi gila. Apakah kamu jatuh cinta padaku? Aku sudah bilang sejak lama, jangan menumbuhkan perasaan apapun padaku. Rasa sukaku padamu terjadi sejak lama. Jadi pernyataanmu tidak berlaku. Aku tidak bisa memberimu komitmen. Kita juga tidak punya masa depan. Kita pada dasarnya mustahil. Percayalah padaku. Aku akan membiarkanmu melihatnya baiklah. Lepaskan aku. Biarkan menenangkan diri sendirian. Jangan ikuti aku. Apa yang kamu lakukan? Halo. Apa aku datang? Bicara. Apa gagal lagi? Kenapa kau melampiaskan amarahmu pada kami? Wanita jalang itu memprovokasimu. Jika kau punya nyali, lampiaskan amarahmu padanya. Diam. Aku tahu kau hanya bersikap kasar padaku sekarang. Karena wanita itu telah berubah pikiran sekarang. Bahkan jika kau memukulnya lagi, dia tidak akan seperti sebelumnya. Lalu dia memperlakukanmu seperti itu. Betapa mampunya dia. Kau baru saja meninggalkannya. Dia langsung menemukan seseorang yang lebih tampan dan lebih kaya darimu. Ken Yun Sang, kau pasti sangat kesalkan. Sudah kubilang diam. Kim Jia Hao, beraninya kau memukulku. Bagaimana kalau memukulmu? Benar, aku tidak bisa memukulnya lagi. Aku tidak bisa memarahinya lagi. Bukankah dia hanya menginginkan putranya? Aku akan mengembalikan putra itu padanya. Nak, apakah kamu merindukan ibumu? Aku akan mengantarmu menemuinya. Kim Jia Hao, kemana kau membawa anakku? Kim Jia Hao, kamu bajingan. Yen Molly akan pastikan kau temui akhir mengerikan. Kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Kamu menyelamatkanku. Kamu diserang oleh penyerang. Untungnya aku sebelumnya telah menempatkan orang-orang di sekitarmu. Bagaimana aku tidak menyadari mereka? Aku tahu kamu tidak menyukai itu. Jadi aku tidak membahasnya denganmu. Aku minta maaf. Terima kasih. Kak Hu, apakah kau sudah membawa wanita The itu ke film was sini? translated Informasi Anda tidak and akurat. narrated by M Media. Wanita itu ditemani pengawal. Apa tidak mungkin? Siapa yang akan melindungi Xiao Dik itu? Mungkinkah si Ken Yun Sang sialan itu? Bagaimana dia bisa menjadi begitu licik? Lihat betapa cemasnya kamu. Kak Hu, wanita ini harus disingkirkan sekarang. Kim Jia Hao tidak bisa melepaskannya. Dan ingin dia membesarkan putra kita. Fen Fen adalah putramu. Selama mereka tidak pernah bercerai, mereka pada akhirnya akan punya anak sendiri. Dan kemudian pada saat itu, Fen Fen kita, berapa banyak aset keluarga Ken yang bisa dia warisi? Jangan terburu-buru. Aku percaya padamu. Semua orang bilang ibu dan anak di keluarga Qin itu cerdik. Bukankah mereka tetap berhasil dimanipulasi olehmu? Kak Hu, kalau begitu sisanya kuserahkan padamu. Tenang saja. Kali ini aku saudara Hu akan bertindak secara pribadi. Namun dua orang di sekitarnya Mamang mengganggu. Lebih baik cari cara lenyapkan mereka dulu. Jika mereka adalah bawahan Ken Yun Sang, serahkan padaku, aku punya solusinya. Ayah, aku lapar. Nak, ibumu tidak menginginkan kita lagi. Ibu, Kamu masih tahu cara untuk kembali. Molly, kamu kembali. Syukurlah kamu kembali. Lihat, aku membawa putra kita kembali padamu. Mari kita kembali seperti dulu dan menjalani hidup yang baik bersama. ini bukan ibuku.
Aku ingin mencari ibuku. Ibumu tidak akan pernah kembali lagi. Pergi cari Fang Fei. Molly. Aku membawa putra itu kembali untukmu. Tak bisakah hidup bersama dengan baik lagi? Lelucon macam apa yang kamu buat? Kakak kamu tahu. Kita tidak akan pernah bisa kembali. Siapa bilang kita tidak bisa kembali? Kamu ini siapa? Kenapa kamu ada di rumahku lagi? Kenapa kamu bersama Molly lagi? Aku mengerti. Coba gunakan itu buat marah aku. Aku bersedia pulang sekarang. Kamu boleh pergi sekarang. Sekarang kamu bersedia pulang. Tapi tidak semua orang akan menunggumu di tempat yang sama. Dia sudah lama pergi. Molly. Menunggumu sepanjang malam kemarin. Aku minum banyak alkohol. Aku merasa tidak enak sekarang. Bisakah kamu memasak semangkuk mie untukku? Fan juga belum makan apa-apa. Apa bagusnya mie? Bukankah kamu paling benci makan mie? Kamu dan mie sialan itu bisa inyah. Aku paling benci makan mie. Aku. Dia baru saja diserang tadi malam. Dia baru saja kembali dari rumah sakit sekarang. Tunjukkan sedikit pertimbangan padanya. Mengenai masalah ini, kami akan membutuhkan banyak kerjasama darimu. Jangan khawatir kakak Feng Fei. Semuanya sudah kurus. Kedua pengawal itu adalah anak buah kelai. Serahkan padaku. Siapa yang kudengar ya? Mengobrol di kamar mandi. Jadi kalian berdua. Seperti burung sebulu berkumpul bersama. Wanita keji, kau pikir kau ini siapa? Masih berani dekati kakak kedua sekarang. Aku tidak menyadari. Kamu memang punya caramu sendiri. Tapi biar ku beritahu. Itu tidak berguna trik apapun yang kamu The mainkan. film was Mungkin tuan translated kedua bisa and tertipu narrated olehmu, by M. tapi Media. Nyonya Tua Ken tidak akan pernah menerimamu. Tidak semua orang sepertimu yang mengandalkan trik untuk maju. Kau. Apapun yang kau katakan, aku juga ibu kandung Fen Fen. Posisi Nyonya Qin Jia Hao hanya bisa menjadi milikku. Tepat sekali kakak Feng Fei. Besok adalah ulang tahun Fen Fen. Ibuku bilang, kita harus merayakannya dengan layak. Keluarga akan berkumpul dengan baik. Saat itu pacar resmi kakak kedua, kakak Pei Yun juga akan datang. Kakak sulung dan kau keluarga 3 orang. Tidak ada lagi tempat untukmu di keluarga Ken. Reuni akbar. Kalau begitu aku juga ingin ikut bersenang-senang. Beraninya kau, apa yang harus kutakutkan? Jika aku tidak pergi, bukankah itu akan kurang menyenangkan? Ingin pergi undang penghinaan pada diri sendiri, maka kami tentu tidak keberatan. Itu benar. Ketika kau melihat kakak keduaku begitu bahagia, kau akan menyadari bahwa kau berlebihan. Dan kau harus menyerah. Qin KR. Terkadang aku pikir, kamu benar-benar bodoh. Kau yang bermargain apa yang kau katakan. Orang yang bersamamu setiap hari, menyebut dirinya saudaramu. Namun kamu tidak bisa membedakan, apakah dia manusia atau hantu. Bodohnya sampai ingin menangis. Wanita keji, beraninya kau menceramahiku. Aku hanya tahu bahwa kau pasti si kelas rendah itu. Si malang yang tak pantas diperlihatkan. Selamat tinggal, sampai jumpa besok. Baiklah, ayo pergi. Coko, waktu malammu adalah milikku. Pikirkan baik-baik kemana bawa BR senang-senang. Tuan Martin, kami punya urusan lain malam ini. Perusahaan kami bekerja lembur untuk melayanimu. Ken Yonseng, kamu sangat licik. Ini adalah waktu pribadi. Jangan bicara tentang pekerjaan. Kokyo, ayo pergi. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengantar kalian berdua. Ayo pergi. Wanita keji ini benar-benar luar biasa. Dia menggoda siapapun yang dia temui. Bertahanlah 1 hari lagi, tunggu sampai besok. Kalau begitu mari kita tunggu 1 hari lagi. Aku ingin melihat apakah dia masih bisa tersenyum. Ketua Qin mengenai Martin. Jangan sebut Martin sekarang. Aku punya urusan yang lebih penting. Bagaimana rencana kerjasama sebelumnya? Keluar. Ya. Molly. Tidak ada fotomu. Itu tidak masalah. Bawa ambil foto pernikahan. Bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Martin, toleransi alkoholmu tak meningkat bertahun-tahun. Dan kebiasaan lama itu. Ganti 800 pakaian sehari. Ini The bukan film untuk was bertemu denganmu. translated Kalau and begitu harus mewah. narrated by Tuan M. Martin, Media. kamu sudah tiba di hotelmu.
Baiklah, kalau begitu kamu harus naik. Aku akan pulang sendirian sekarang. Baiklah, kamu harus kembali. Ayo naik ke kamarku dan minum beberapa gelas lagi. Tidak, ini sudah terlalu larut. Aku harus pulang sekarang. Moki, di luar hujan sangat deras. Aku akan mengantarmu pulang. Sempurna berdua bisa antar kembali bersama. Dan kemudian, dia bisa mengantarku kembali. Taeyun, aku sangat senang kau datang hari ini. Aku sudah menganggapmu sebagai salah satu anggota keluarga kami sendiri. Bibi Kin kedua keluarga kita sudah berteman turun-temurun. Yun Sang dan aku juga berteman. Untuk ulang tahun keponakan kecilku, aku pasti harus datang. Kakak kedua, lihat betapa baiknya Wang Peiyun berbicara. Dia jauh lebih baik daripada orang itu. Kenapa kamu tidak belajar darinya? Usiamu hampir sama dengannya. Namun kamu masih bertingkah seperti anak kecil. Kau mengkritikku lagi. Tapi kakak sulung juga seorang ayah. Mengapa dia belum tiba? Kenapa kamu di sini? Kakak Hao, hari ini ulang tahun putra kita. Mengapa kau membawanya ke sini? Fang Fei, ketika kamu bersamaku, kamu sudah tahu aku sudah menikah. Karena kamu tidak keberatan sebelumnya. Sekarang, kamu seharusnya tidak punya ide lain. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku sudah melahirkan anakmu. Apa yang bisa dilakukan Jalang ini? Dia bahkan belum melahirkan seorang putra untukmu. Ya kakak sulung, kakak Feng Fei sudah bersamamu begitu lama. Dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Kalian berdua seharusnya sudah bersama sejak lama. Orang yang bermarga Yen itu kampungan dan canggung. Aku membencinya. KR dia adalah kakak iparmu. Ini bukan tempat bagi kamu seorang anak untuk berbicara. Aku bukan anak kecil lagi. Apakah kau sudah dicuci otaknya olehnya? Mengapa kau menjadi seperti ini sekarang? Yen Mouli, aku tahu kamu enggan melepaskan posisi nyonya muda keluarga Ken. Gunakan segala cara yang mungkin untuk terus berada di sisi kakak Hao. Tapi sekarang aku lebih membutuhkannya daripada kamu. Dia adalah ayah dari putraku. Fen Fen membutuhkan keluarga yang utuh. Berhentilah bergantung padanya. Apa yang harus kita lakukan, Jia Hao? Kurasa, sepertinya kamu seharusnya bersamanya saja. Molly, jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Dia tidak tahu cara merawat anak-anak. Anak itu lebih dekat denganmu. Apa kau dengar itu? Fang Fei, suamiku berpikir, putra itu seharusnya bersamaku. Para tamu terhormat, selamat datang semuanya untuk menghadiri ulang tahun cucuku hari ini. Tentu saja ulang tahun seorang anak. Seharusnya tidak dirayakan dengan kemeriahan seperti ini. Namun, karena keluarga Kenku memiliki masalah penting untuk diumumkan hari ini, dulu di bawah pengaruh tuan tua. Putraku memilih pernikahan yang sangat cocok. Setelah bertahun-tahun ini, fakta telah membuktikan bahwa wanita itu terlepas dari latar belakang atau status keluarganya, tidak cocok dengan putraku. Olah karena itu, menghasilkan situasi yang memalukan hari ini. Demi masa depan keluarga Kenku, aku telah memutuskan bahwa Feng Fei, dia akan menjadi menantu perempuan tertua di keluarga Kenku. Feng Fei dipilih secara pribadi oleh putraku. Mereka juga telah mengandung seorang anak, yang adalah cucu sulung saya. Demi memberikan keluarga yang utuh kepada anak itu, hari ini saya mengumumkan bahwa keluarga Qin saya sepenuhnya mengakhiri hubungan pernikahan dengan keluarga Yen. Ibu, Silakan nikmati hidangan Anda. Selamat. Seseorang bermarga Yin sudah lama saya katakan. Anda seharusnya tidak datang ke acara seperti ini hari ini. Tentu saja lebih baik lagi Anda datang. Saya suka sekali melihat tatapan Anda itu, ekspresi keputusasaan yang total itu. Molly, dengarkan aku. Bukan ini maksudku. Apakah ini yang kau inginkan? Semua ini disebabkan olehmu. Kakak, tolong sadarlah. Ibu sudah membuat keputusan untukmu. Jangan ragu lagi. Qin KR. Aku selalu bertanya-tanya. Mengapa kau selalu begitu jijik padaku? Sudah lama saya katakan padamu. Itu karena kamu rendahan. Kamu tidak pantas menikah dengan keluarga kami. Apakah kau salah paham tentang kata hina? Karena memang begitu. Karena nyonya tua sudah berbicara, maka aku juga harus memberikan sedikit pernyataan, bukan? The film was translated and narrated by M Media. Kamu baik-baik saja.
Bagaimana kalau aku membawamu pergi? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir. Apa yang kamu coba lakukan? Ini adalah yang terakhir kalinya. Sebagai menantu keluarga Qin. Ada beberapa kata yang ingin aku sampaikan. Aku berterima kasih pada pernikahan 7 tahun ini. Karena membuatku mengerti. Untuk tidak pernah memberikan kasih sayang tulus pada yang tak tahu berterima kasih. Karena mereka tidak layak. Pertama aku ingin berterima kasih kepada ibu mertuaku dan iparku. Terima kasih, karena terus-menerus membuatku mengalami penindasan mental dan pelecehan verbal. Kalian membuatku menyadari bahwa latar belakang dan kekayaan seseorang tidak dapat menyelamatkan kehinaan di dalam jiwa mereka. Selanjutnya, aku ingin berterima kasih kepada suamiku. Berterima kasih padanya atas perselingkuhan pernikahannya. Karena terus buat alami kekerasan dingin. Dia membuatku mengerti bahwa pernikahan yang tidak bahagia jika diakhiri lebih cepat, berarti pembebasan lebih cepat. Akhirnya, aku ingin berterima kasih kepada Nona Fang Fei. Terima kasih. Karena mengetahui suamiku sudah menikah, namun tetap menerobos masuk dengan sembrono, dengan sadar bertindak sebagai pihak ketiga, dan akhirnya dengan berani mengambil alih semua kekacauan. Aku dengan tulus berterima kasih padamu. Sekelompok orang dengan nilai menyimpang. Tak bisa bedakan benar dan salah. Mereka adalah keluarga sejati. Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu gila? Kakak, cepat hentikan dia. Terima kasih semuanya. Karena terus-menerus membuatku mengalami tekanan mental. Kalian membuatku menyadari bahwa keluarga kaya tidak lebih dari jurang maut. Terima kasih telah membebaskanku hari ini. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku juga telah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Kakak Hu, wanita ini harus disingkirkan sekarang. Qin Jia Hao tidak bisa melepaskannya. Dia ingin dia membesarkan putra kita. Fen Fen adalah putramu. Jika mereka tidak pernah bercerai, cepat atau lambat mereka akan punya anak sendiri. Pada saat itu, Fen Fen kita, berapa banyak aset keluarga Ken yang masih akan dia terima? Jangan terburu-buru. Hentikan Yin Molly. Jangan memfitnah orang. Bukankah ini menantu perempuan yang baru saja diakui Nyonya Kier? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa seperti ini? Ada apa dengan anak ini? Apakah dia bukan dari keluarga Ken? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Pelacur itu pasti telah menipu kita. Tidak mungkin. Ya Tuhan. Cucuku. The film was translated and narrated by M. Dasar Media. pelacur keji. Ibu kamu baik-baik saja. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Tidak seperti itu. Kau bajingan. Beraninya kamu menipuku selama bertahun-tahun. Kenapa kalian berdua hanya berdiri saja? Cepat bantu. Cepat. Kakak Hu, sepertinya wanita tua itu sedang dalam masalah. Kesempatan telah tiba. Kau wanita keji. Ini semua karenamu. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah lama menjadi nyonya muda keluarga Ken. Kakak Hao Fen Fen adalah anakmu. Jangan dengarkan dia. Kau bilang sebelumnya bahwa dia mirip denganmu. Beraninya kamu membantah. Aku bilang padamu, aku bisa memberimu segalanya. Bisa hancurkanmu dan anak haram keji itu. Yen Molly, kau menghancurkanku. Kau pantas mendapatkannya. Setelah aku menceraikannya, kau bisa menikah dengannya. Molly.
Kakak Hao, dengarkan penjelasanku. Sungguh tidak seperti ini. Jangan dengarkan dia. Orangnya sudah keluar. Bagus bertindak sekarang. Baiklah. Masuk ke mobil. Pergi. Ayo pergi. Molly, kamu di mana? Kita tidak bisa bercerai. Benar akta nikah dan buku registrasi keluarga. Tablet peringatan Yin Molly. Tidak mungkin. Itu pasti ilusiku. Hari ini ulang tahun pernikahan ke-6. Harap tahun depan ulang tahun pernikahan ke-7. Kau bisa menghabiskannya dengan layak bersamaku. Maafkan aku, Moki. Aku sangat lelah. Aku tidak bisa melanjutkan hidup lagi. Aku harus pergi mencari anakku. Selama bertahun-tahun ini, dia pasti sangat kesepian. Aku minta maaf. Fan Fei. Ini semua salahmu. Kau orang keji. Aku akan membunuhmu. Apal. Apal. Aku sudah membawakan orangnya padamu. Gadis itu terlihat cukup baik. Putuskan bagaimana kamu ingin menghadapinya. Tapi jangan menggores wajahnya. Mari kita bersenang-senang saudara-saudara. The film was translated and Yen punya jalan ke narrated surga by tapi M. pilih tak Media. ambilnya. Kamu bersikeras menghalangi jalanku menuju keluarga kaya. Hari ini pastikan kamu alami akhir mengerikan. Yen Molly, apakah kamu sudah memutuskan? Bagaimana kamu ingin mati? Sekarang aku adalah jagal. Kamu adalah mangsanya. Biarkan pikir cara hadapi kamu. Apakah kamu menyesalinya? Karena melawanku demi seorang pria. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bukankah kamu suka merayu pria? Kalau begitu hari ini, habiskan waktu menghibur para pria ini. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu sangat senang? Dulu ketika aku menyuruhmu bercerai, kamu menolak. Aku sudah memberitahumu bahwa anak itu adalah milikku. Mengapa kamu tidak keluar saja dengan patuh? Sekarang kamu telah menghancurkanku begitu parah. Aku akan menuntut balasan 2 kali lipat darimu. Dasar wanita keji. Jangan berani-beraninya di depanku. Berpura-pura menjadi berbudi luhur. Orang baik macam apa yang kamu kira dirimu? Kamu masih belum tahu kan? Bagaimana anakmu meninggal? Apakah kamu tidak pernah mencurigai apapun? Betapa menggemaskannya anakmu. Putih dan lembut. Bagaimana dia tiba-tiba menghilang? Itu kau? Ya, itu aku. Aku ingin anakku menggantikan anakmu. Dan secara resmi menjadi cucu tertua keluarga Ken. Aku ingin anakku segera setelah lahir menikmati kekayaan dan kemuliaan keluarga Ken. Dasar wanita bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu memegang anakku di telapak tanganmu. Melayani sebagai pengasuhnya bertahun-tahun.
Baiklah cukup. Apa yang kamu tahu? Dia berutang segalanya padaku. The film Ada was apa denganmu wanita translated gila? and narrated by M Media. Anakmu. Dia begitu lembut. Tahukah kamu? Dia tiba-tiba berhenti bergerak. Anakku. Kakakku, ada pergerakan di bawah. Pergi dan periksa. Bersikaplah lembut, jangan bunuh dia. Lepaskan aku. Menjauh. Sang Fei, kamu membunuh putraku. Membunuh istriku. Dan menipuku begitu lama. Apakah semua ini benar? Sang Fei, aku akan membunuhmu. Qin Jiahao, kamu adalah orang yang egois. Tidak berperasaan dan tidak adil. Kamu pantas dapat semua ini. Kakakku, selamatkan aku. Sialan. Sudah berakhir. Mereka semua jatuh. Kamu melihat semuanya kan? Kita tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa aku menculikmu selama kamu mati hari ini. Tidak ada yang akan tahu tentang semua ini. Tidak. Mereka jatuh sendiri. Aku bisa bersaksi untukmu. Dengan cara ini, paling-paling kau akan didakwa sebagai penculik. Hukuman hanya 5 tahun sudah cukup. Kau akan segera keluar. Kamu benar-benar tahu cara bicara. Tapi aku tidak percaya. Bahkan jika itu 5 tahun, aku tetap tidak mau masuk penjara. Kau masih punya seorang putra. Kau masih punya putramu. Gunakan anak itu untuk lawanku. Aku punya banyak anak haram. Apa artinya dia bagiku? Aku akan mencekikmu. Moki, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. The film was translated Satu lagi, and yang tidak takut narrated mati by benarkah? M Media. Kalau begitu aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Sial. Sial. Berhenti. Martin, Kamu baik-baik saja. Moki. aku minta maaf.